Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davan Ferdinand. NIM saya 28922500061. Prodi saya S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan apa tentang statistik bisnis. Di sini ada pertanyaan mendasar. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan statistik? Yang kedua, kapan dan di mana kita bisa menggunakan statistik? Yang ketiga, mengapa perlu statistik? Yang keempat, bagaimana menggunakan statistik? Teknik atau prosedur apa saja yang ada di dalam statistik? Selanjutnya, pengertian statistik. Ada kata statistik itu menjadi dua, statia, pengertiannya catatan administrasi pemerintah di US. Yang kedua, stockhouse, pengertiannya anak panah, bisa disebut bahasa Yunani itu sesuatu yang mengandung ketidakpastian. Pengertian statistik itu yang pertama itu ada data, statistik yang kedua ukuran sampel, statistik yang ketiga itu ada ilmu yang mempelajari cara pengumpulan data, pengolahan data, analisa data, serta penyajian data sehingga menjadi suatu informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Selanjutnya, contoh penggunaan statistika. Di sini ada akuntansi atau accounting. Pengertiannya perusahaan akuntan publik seringkali menggunakan prosedur pengambilan sampel, contohnya yang memenuhi kaidah-kaidah statistik ketika melakukan audit terhadap kliennya. Yang kedua ada keuangan, bisa disebut finance. Penasihat keuangan menggunakan berbagai jenis informasi statistik termasuk price earning ratio dan hasil dividen untuk membantu dalam memberikan rekomendasi investasi. Selanjutnya, contoh penggunaan statistika itu ada pemasaran, bisa disebut marketing, pengambilan sampel masyarakat sebagai calon konsumen untuk diminta pendapat tentang produk yang akan diluncurkan oleh suatu perusahaan, seringkali menggunakan kaidah statistik. Ekonomi itu para ahli ekonomi menggunakan prosedur statistik dalam melakukan peramaian tentang kondisi perekonomian pada masa yang akan datang. Selanjutnya, tujuan statistik. Yang pertama, sebagai bahan ataupun keterangan mengenai berbagai hal yang ingin dianalisis. Yang kedua, sebagai penjelas dan terkait populasi tertentu, membuat estimasi dari data-data yang diperoleh. Yang ketiga, sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang keempat, serta interpretasi data ukuran yang lebih kecil agar dapat dipahami dengan mudah. Selanjutnya, jenis statistik. Yang pertama, statistik deskriptif, metode statistika yang digunakan untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan mengacu pada definisi statistika yang meliputi tata cara menata, menyajikan, dan menganalisis data angka. Di situ ada contohnya, ada pengumpulan data, survei, observasi, eksperimen, penyajian data, ada tabel dan grafik. Selanjutnya, cara
series data, ada sampleman. Untuk yang kedua, statistik internasional, metode melakukan pengambilan keputusan berdasarkan analisis data, misalnya melakukan pengujian hipotesis, melakukan estimasi pengamatan masa mendatang, estimasi atau membuat pemodelan hubungan korelasi, regresi, ANOVA, dan lain-lain. Mengacu pada definisi statistika meliputi tata cara menginterpretasikan data angka. Di situ ada 3 contoh, yaitu ada estimasi, yang kedua pengujian hipotesis, yang ketiga metode pengumpulan data. Selanjutnya langkah-langkah dalam statistika. Itu ada komponen-komponen statistika. Yang pertama ada data, yang kedua perlakuan data seperti pengumpulan dan pengolahan, yang ketiga kesimpulan, yang keempat angka-angka. Selanjutnya beberapa istilah penting dalam statistika. Itu yang pertama, populasi adalah himpunan atau kumpulan dari semua objek yang akan diteliti atau keseluruhan unit observasi yang dibatasi oleh kriteria tertentu. Untuk yang kedua, sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih berdasarkan cara tertentu. Sampel yang baik adalah sampel yang representatif, yaitu sampel yang dapat mewakili populasinya. Pengambilan sampel populasi harus menggunakan teknik pengambilan sampel, contohnya sampling yang benar. Yang ketiga, sampling adalah cara mengumpulkan data di mana yang diselidiki adalah elemen sampel dari suatu populasi. Yang keempat, sensus adalah cara mengumpulkan data di mana seluruh anggota populasi diamati satu per satu secara keseluruhan. Selanjutnya ada data dan variabel. Yang pertama, data adalah sekumpulan datum yang berisi fakta-fakta serta gambaran suatu fenomena yang dikumpulkan, dirangkum, dianalisis, dan selanjutnya diinterpretasikan. Untuk yang kedua, variabel adalah karakteristik data yang menjadi perhatian. Selanjutnya, data menurut skala pengukuran. Yang pertama itu ada nominal, sifatnya hanya untuk membedakan antara kelompok. Contohnya ada jenis kelamin, jurusan dalam suatu sekolah tinggi, bisa disebut manajemen akuntansi. Yang kedua ordinal, selain memiliki sifat nominal juga menunjukkan peringkat, contohnya tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, skala perusahaan besar, sedang. Selanjutnya data menurut skala pengukuran. Yang ketiga ini interval, selain memiliki sifat data ordinal juga memiliki sifat interval antara observasi dinyatakan dalam unit pengukuran yang tetap. Contoh temperatur. Yang keempat itu ada rasio. Selain memiliki alat data interval, skala rasio memiliki angka 0 dan perbandingan antara dua nilai mempunyai arti, contoh tinggi badan, berat badan, waktu.
Selanjutnya, jenis data menurut sifatnya. Yang pertama ada kualitatif. Contohnya ada berupa label atau nama-nama yang digunakan untuk mengidentifikasikan atribut suatu elemen. Yang kedua, skala pengukuran, contohnya itu nominal atau ordinal. Yang ketiga, data bisa berubah, numerik atau non-numerik. Untuk yang kedua, kuantitatif, bisa disebut yang pertama itu mengindikasikan seberapa banyak, how many discrete atau how much atau continue. Yang kedua, data selalu numerik. Yang ketiga, skala pengukuran, interval dan rasio. Selanjutnya, jenis-jenis data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama ada cross sectional data, yaitu data yang dikumpulkan pada waktu tertentu yang sama atau hampir sama. Contohnya jumlah mahasiswa Pancasakti dari tahun 2002 sampai 2023, jumlah perusahaan Gepublish tahun 2022. Yang kedua, time series data, yaitu data yang dikumpulkan selama kurun waktu atau periode tertentu. Contohnya pergerakan nilai tukar rupiah dalam 1 bulan. Selanjutnya, syarat data bank. Syarat data baik. Yang pertama, data harus objektif sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang kedua, data harus bisa mewakili atau representatif. Yang ketiga, kesalahan baku atau standard error harus kecil. Suatu pemikiran estimate dikatakan baik, memiliki tingkat ketelitian tinggi. Jika kesalahan bakunya kecil, syarat kedua dan ketiga sering disebut sebagai syarat data yang dapat diandalkan, reliable. Untuk yang keempat itu harus tepat waktu, bisa disebut up to date. Yang kelima itu harus relevant, yaitu data yang dikumpulkan harus ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Selanjutnya, cara penyajian data. Yang pertama, tabel satu arah, one way table. Tabulasi silang lebih dari satu arah, two way table. 3, tabel distribusi frekuensi. Untuk yang kedua itu ada grafik batang, bar graph untuk perbandingan atau pertumbuhan. Contoh yang kedua, lingkaran Piket untuk melihat perbandingan dalam presentasi atau proporsi. Untuk yang ketiga, grafik garis line curve untuk melihat pertumbuhan. Untuk yang keempat, grafik peta untuk melihat atau menunjukkan lokasi. Selanjutnya, manfaat tabel dan grafik. Meringkas atau rekapitulasi data, baik data kualitatif maupun kuantitatif. Contohnya ada data kualitatif berupa distribusi frekuensi, frekuensi relatif, persen, distribusi frekuensi, grafik batang, grafik lingkaran. Data kuantitatif berupa distribusi frekuensi relatif, frekuensi dan persen, distribusi frekuensi, diagram atau plot titik. Histogram, distribusi kumulatif graf. Yang kedua dapat digunakan untuk melakukan eksplorasi data. Yang ketiga, membuat tabulasi silang dan diagram sebaran data.
Selanjutnya, distribusi frekuensi merupakan tabel ringkasan data yang menunjukkan frekuensi atau banyaknya item atau objek pada setiap kelas yang ada. Ada tujuan mendapatkan informasi lebih dalam tentang data yang ada yang tidak dapat secara cepat diperoleh dengan melihat data aslinya. Selanjutnya, distribusi frekuensi relatif. Yang pertama merupakan frekuensi atau proporsi frekuensi setiap kelas terhadap jumlah total. Yang kedua itu ada distribusi frekuensi relatif, merupakan tabel ringkasan dari sekumpulan data yang menggambarkan frekuensi relatif untuk masing-masing kelas. Selanjutnya, grafik batang disebut bar graph. Itu ada bermanfaat untuk mempresentasikan data kuantitatif maupun kualitatif yang telah dirangkum dalam frekuensi relatif atau persen distribusi frekuensi. Itu ada caranya. Pada sumbu horizontal diberi label yang menunjukkan kelas atau kelompok. Terus selanjutnya itu ada frekuensi relatif maupun persen. Frekuensi dinyatakan dalam sumbu vertikal yang dinyatakan dengan menggunakan gambar berbentuk batang dan lebar yang sama atau tetap. Selanjutnya ada grafik lingkaran. Digunakan untuk mempresentasikan distribusi frekuensi relatif dari data kualitatif maupun data kuantitatif yang telah dikelompokkan. Ada caranya, itu gambar sebuah lingkaran, kemudian gunakan frekuensi relatif untuk membagi daerah pada lingkaran menjadi sektor-sektor yang luasnya sesuai dengan frekuensi relatif tiap kelas atau kelompok. Bila total lingkaran adalah 360 derajat, maka suatu kelas dengan frekuensinya relatif 0,25 akan membutuhkan daerah seluas 0,25 per 360 sama dengan 90 derajat dari total luas lingkaran. Selanjutnya ada contoh distribusi frekuensi. Data kualitatif itu ada tamu yang menginap di Hotel Marada. INN ditanya mendapatkan mereka tentang akomodasi yang tersedia. Jawabannya itu dikategorikan menjadi baik sekali E, atau di atas rata-rata itu ada AA, rata-rata A, di bawah rata-rata BA, dan buruk P. Data dari 20 tamu yang menginap diperoleh sebagai berikut. Itu ada BA, terus A, AA, 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 BA, BA, A, P, P, AA, E, AA, A, AA, 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 itu sama dengan A. Selanjutnya ada contoh distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi itu contoh Hotel Marada. Nah, di situ ada nama rating pendapat, ada frekuensi relatif, ada persen frekuensi. Di situ ada baik sekali E, yaitu frekuensinya ada 1, frekuensi relatifnya itu 0,05, persen frekuensi cuma ada 5. Di atas rata-rata itu AA, frekuensinya 9, frekuensi relatifnya 0,45, persen frekuensinya ada 45. Rata-rata A itu ada frekuensinya itu 5, frekuensi relatifnya 0,25, persennya itu
Di bawah rata-rata BA frekuensinya 3. Frekuensinya relatifnya itu 0,15, persen frekuensinya ada 15. Buruk P 2, frekuensinya relatif 0,10, persen frekuensinya ada 5. Total keseluruhan yang frekuensinya 20, frekuensi relatifnya 1,00, persen frekuensinya ada 100. Selanjutnya ada contoh distribusi frekuensi. Di sini ada grafik. Nah, ini ada nama buruk di bawah rata-rata, di atas rata-rata baik sekali. Di angka buruk ini di angka 2, dan yang di bawah rata-rata ini ada di angka 3. Untuk yang rata-rata itu ada di angka 5. Untuk di atas rata-rata itu di angka 9. Baik sekali itu ada di angka 1. Ini contoh grafiknya ya. Nah, ini contoh distribusi frekuensinya. Grafik lingkaran itu. Nah, di sini ada 45%, ada 5%, ada 10%, ada 15%, ada 25%. Nah, di sini ada 45% itu ada di atas rata-rata. Nah, di sini ada 5% itu ada baik sekali, ada 10%-nya itu buruk, 15%-nya itu ada di bawah rata-rata, dan di bawah 25% ini ada di rata-rata. Nah, ini contoh distribusi frekuensinya. Itu ada data kuantitatif. Manajer bengkel Hudson atau berkeinginan melihat gambaran yang lebih jelas tentang distribusi biaya perbaikan mesin mobil. Untuk itu diambil 50 pelanggan sebagai sampel, kemudian dicatat data tentang biaya perbaikan mesin mobilnya. Nah, di sini ada angka 91, 78, 93, 57, 75, 52, 99, 80, 97, 62. Terus ada angka 71, 69, 72, 89, 62, 75, 75, 75, 72, 76. Tabel yang urutan 3 itu ada 104, 74, 62, 68, 97, 105, 77, 65, 80, 109. Oke, yang tabel yang keempat itu ada 85, 97, 88, 68, 83, 68, 73, 69, 67, 74. Tabel yang kelima itu ada 62, 82, 11, 79, 105, 79, 69, 62, 73. Selanjutnya contoh distribusi frekuensi. Ada petunjukan penentuan jumlah kelas. Gunakan ukuran banyaknya kelas K itu antara 5 sampai dengan 20, atau menggunakan formula K itu sama dengan 1 tambah 3,3 log N. N sama dengan banyaknya sampel. Selanjutnya ada data dengan jumlah besar memerlukan kelas yang lebih banyak, dan sebaliknya. Selanjutnya ada petunjuk penentuan lebar kelas. Itu ada gunakan kelas dengan lebar sama. Ada lebar kelas dapat didekati dengan rumus berikut: nilai data terbesar, nilai data terkecil, banyaknya kelas. Selanjutnya ada contoh distribusi frekuensi. Contohnya itu ada bengkel Hudson Auto. Jika banyaknya kelas 6, maka lebar kelas sama dengan 9,5 sama dengan 10. Tabel distribusi frekuensi itu diperoleh
Selanjutnya ada analisis tabel distribusi frekuensi. Contohnya itu bengkel Hudson Auto, hanya 4% pelanggan bengkel dengan biaya perbaikan mesin 50-59. Selanjutnya itu ada 30% biaya perbaikan mesin berada di bawah 70. Selanjutnya persentase terbesar biaya perbaikan mesin berkisar pada 70-79. Untuk selanjutnya itu ada 10% biaya perbaikan mesin adalah 100 atau lebih. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya histogramnya. Di sini ada angka 50 itu sampai di angka 2. Tuh. Ini contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya. Yang paling tertinggi itu ada di angka 16. Ini 16. Ini contohnya. Selanjutnya GIF. Itu ada merupakan grafik dari distribusi frekuensi kumulatif. Nilai data disajikan pada garis horizontal, sumbu X pada sumbu vertikal dapat disajikan frekuensi kumulatif atau frekuensi relatif kumulatif atau persen frekuensi kumulatif. Selanjutnya ada frekuensi yang digunakan, salah satunya itu di atas masing-masing kelas digambarkan sebagai titik. Selanjutnya setiap titik itu dihubungkan oleh garis lurus. Selanjutnya, nah ini ada GIF-nya ya. Contohnya nih. Tuh. Lanjut saja, ada diagram batang daun. Contohnya itu bengkel Hudson Auto. Nah, di sini ada ininya ya, tuh. Itu untuk fungsinya kegunaan itu data tersusun secara berurutan, dapat menunjukkan bentuk distribusi data seperti histogram, namun sekaligus menunjukkan data sebenarnya. Lanjut saja, tabulasi silang. Tabulasi silang itu cross tabulation merupakan metode tabulasi untuk merangkum data dengan dua atau lebih variabel secara bersamaan atau sekaligus. Yang kedua itu ada tabulasi silang dapat digunakan jika salah satu variabel itu bersifat kualitatif dan lainnya kuantitatif. Selanjutnya itu ada kedua variabel berupa variabel kualitatif, dan selanjutnya itu ada kedua variabel berupa variabel kuantitatif. Yang ketiga itu ada sisi atau kolom sebelah kiri dan baris atau menyatakan kelas untuk kedua variabel yang digunakan. Selanjutnya ada diagram scatter. Itu yang pertama ada diagram scatter, itu merupakan metode presentasi secara grafis untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel kuantitatif. Untuk yang kedua itu salah satu variabel digambarkan pada sumbu horizontal dan variabel lainnya digambarkan pada sumbu vertikal, dan yang ketiga itu pola yang ditunjukkan oleh titik-titik yang ada menggambarkan hubungan yang terjadi antara variabel. Nah, ini ya pola hubungan pada diagram di scatternya ini nih. Hubungan positif itu jika X naik maka Y juga naik, dan jika X turun maka Y juga turun. Dan yang ini ya, ini itu hubungan negatif. Jika X naik maka Y akan turun, dan jika X turun maka Y akan naik. Jadi yang ini positif, yang ini negatifnya, dan yang ini tidak ada hubungan antara X dan Y. Ini contohnya ya gambarnya.
Selanjutnya, prosedur penggunaan tabel dan grafik. Data itu berbagai macam. Ada data kualitatif, data kuantitatif, dan termasuk ada data kualitatif itu ada metode tabel, metode grafik. Ini turun ke bawahnya lagi banyak berbagai macamnya lah ya. Metode tabelnya itu ada distribusi frekuensi relatif, dan ketiga itu persen distribusi frekuensi, dan yang keempat itu tabulasi silang. Nah, yang untuk metode grafik ini itu ada contohnya, itu ada grafik batang dan grafik lingkaran. Nah, untuk yang kotak yang merah ini, tabel yang merah, data kuantitatif itu ada berbagai macam, dua metode tabel itu yang pertama, dan metode grafik yang metode tabel ini ada distribusi yang frekuensi, dan yang kedua ini ada distribusi frekuensi relatif, dan yang ketiga itu ada distribusi frekuensi kuantitatif, yang keempat itu distribusi frekuensi relatif kumulatif, yang kelima ini ada diagram batang daun, yang keenam ini ada tabulasi silang. Dan untuk metode grafik ini ya, ini ada contohnya, itu ada plot titik, yang kedua itu histogram, yang ketiga itu ogif, yang keempat itu diagram scatter. Nah, ini ya contohnya tuh. Ini contoh prosedur penggunaan tabel dan grafik. Selanjutnya, buku acuan itu yang pertama Anderson, Sweeney and Williams tahun 2002, itu Statistic for Business and Economic. Tahun 8 tahun edition itu Southwestern atau Thomson Learning. Yang kedua itu ada Santoso, Singgi, pengolahan data dengan SPSS, penerbit Andi, Yogyakarta. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.